Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah terus memantau perkembangan pembangunan di kawasan wisata premium Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Presiden pun terlihat seringkali mendarat di tanah NTT untuk terus melihat pembangunan infrastruktur. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Reporter Tami Kartanegara akan kupas tuntas wisata premium Labuan Bajo selengkapnya untuk Anda yang sekaligus menutup perjumpaan kita di President's Corner. Saya Valentinus Reza mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dapat menjadi wisata super premium oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2019 lalu. Seperti kita lihat, hingga saat ini infrastruktur terus digenjot pembangunannya. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur dan juga pariwisata di sini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat, Bapak Agustinus Rinus. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Kabar baik ya Pak ya. Ya. Di tengah pandemi ini bagaimana Pak perkembangan wisatawan di Labuan Bajo Pak? Iya, tingkat kunjungan kita sampai dengan bulan September tahun 2020 itu memang mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2019. Ya. Jumlah kunjungan kita sampai dengan September 2020 itu 25.000. Pak, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan wisata super premium dengan wisata-wisata lainnya Pak? Ya, dalam konsep destinasi super premium itu nanti Taman Nasional Komodo akan dikelola secara konkuren. Itu nanti antara pemerintah pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan pemerintah provinsi. Nanti untuk beberapa destinasi seperti Pulau Padar, Pulau Komodo, dan destinasi wisata bahari akan dijadikan destinasi-destinasi super premium. Sedangkan Pulau Rinca nanti akan dibuka untuk umum. Sementara ya Pak ya? Pak, seperti kita ketahui bahwa Labuan Bajo ini terus dipantau ya Pak ya oleh pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo yang sudah beberapa kali datang langsung melihat perkembangan infrastruktur di sini. Sudah sejauh mana Pak hingga saat ini? Ya, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden yang senantiasa berpikir untuk membangun dan menata kawasan destinasi super premium Labuan Bajo ini. Itu tahun ini kurang lebih 1,3 triliun alokasi anggaran untuk penataan kawasan destinasi super premium Labuan Bajo. Di antaranya perluasan bandara, sudah itu pembangunan Puncak Waringin sebagai creative hub, sudah itu pembangunan dermaga multifungsi, dan juga penataan destinasi Batu Cermin dan juga jalan-jalan kawasan dalam kota Labuan Bajo. Labuan Bajo ya Pak ya. Pak, lalu ini di tempat kita berdiri saat ini bisa dijelaskan Pak, ini kan di Puncak Waringin. Ya. Akan dijadikan apa Pak di sini Pak? Pembangunan juga kan kita terus berjalan ini Pak ya. Ini nanti akan dijadikan creative hub ya. Diharapkan nanti tempat ini akan menjadi tempat di mana seluruh produk-produk ekonomi kreatif di Manggarai Barat akan dipajangkan dan menjadi tempat pertemuan dan juga menjadi tempat di mana nanti akan melahirkan ide-ide kreatif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Manggarai Barat itu sendiri. Pak, banyak juga nih Pak yang khawatir nih Pak, para traveler ya Pak ya, wisatawan yang mempunyai budget pas-pasan. Mereka khawatir kalau misalkan datang ke Labuan Bajo dengan dijadikannya ini wisata premium, akankah berpengaruh misalkan kepada nanti harga tiket pesawat, akomodasi, transportasi, bagaimana dengan itu Pak? Ya, sebenarnya tidak perlu diragukan ya. Kenapa? Karena nanti beberapa destinasi di dalam Taman Nasional Komodo seperti Pulau Rinca akan dibuka untuk umum, dan juga destinasi-destinasi favorit yang ada di luar Taman Nasional Komodo seperti Batu Cermin, Gua Rangko, Puncak Wulang, dan beberapa destinasi-destinasi juga desa-desa wisata kita
termasuk Desa Liandara sebagai desa budaya. Jadi jangan khawatir ya Pak ya. Oh, tidak perlu dikhawatirkan. Dengan budget yang pas-pasan masih bisa diakomodir ya Pak ya. Ya. Pak, apa sih Pak yang menjadi ciri khas Puncak Waringin ini? Sepertinya Bapak Presiden Joko Widodo sering banget pada di sini menjadi salah satu tempat favoritnya beliau. Apa sih Pak yang menjadi ciri khasnya? Ya, ini destinasi Puncak Waringin ini menjadi destinasi yang sangat menarik. Dari sini kita akan bisa menyaksikan sunset di sore hari. Sudah kita menyaksikan kapal-kapal wisata yang begitu indah, pinisi-pinisi. Juga nanti akan dibangun di sini marina bertaraf internasional, juga dermaga pariwisata, dermaga pariwisata bertaraf internasional. Dan ini sangat menarik kalau kita sore hari menyaksikan sunset. Iya, seperti saat ini nih saya berada di puncak dan benar-benar terlihat semua view-nya dari sini ya Pak ya. Jadi ini bisa menjadikan salah satu spot mungkin ya bagi para wisatawan. Dan ini kekuatan pariwisata Manggarai Barat sesungguhnya di Bahari ini. Ya, 64% aktivitas pariwisatanya ada di Bahari. Walaupun brandingnya tetap Komodo. Pak, yang menjadi kemarin sempat pro dan kontra Pak ya mengenai pembangunan geopark di Pulau Rinca ya Pak ya, betul? Nah, bagaimana hingga saat ini Pak perkembangannya? Apakah ya dengan adanya gejolak kemarin membuat misalkan pembangunan sempat tertunda atau tetap berjalan dengan beberapa syarat tertentu Pak? Ya, sampai dengan hari ini penataan kawasan Pulau Rinca atau Loh Buaya itu tetap berjalan. Pada prinsipnya bahwa penataan kawasan Pulau Rinca itu sudah dikaji secara baik dengan dokumen lingkungan hidup yang sudah mempertimbangkan dampak sosial, dampak ekonominya, dan dampak lingkungan itu secara baik. Pak, mengenai kunjungan Presiden Joko Widodo pada beberapa saat lalu, katanya Bapak sempat presentasi di depan Presiden, Pak. Apa yang Bapak presentasikan saat itu? Lalu bagaimana pesan Presiden terhadap pemerintah daerah? Tahun lalu ketika Bapak Presiden mengunjungi salah satu destinasi favorit di luar Taman Nasional Komodo, yaitu destinasi Batu Cermin, saya mempresentasikan tentang konsep penataan Batu Cermin di depan langsung Bapak Presiden. Beliau menyampaikan, Kepala Dinas ini semua DED-nya semua diganti dan akan ditata tahun 2020. Dan kami sangat bersyukur pada tahun anggaran 2020 destinasi favorit Batu Cermin ini sudah ditata dengan alokasi anggaran kurang lebih 28 miliar. Pak, apakah nanti ketika sudah dilabeli, sudah jadi ya Pak ya, nanti menjadi wisata super premium, gitu segala infrastrukturnya sudah siap, apakah betul nanti adanya kuota wisatawan? Itu tadi, kalau untuk penetapan destinasi super premium yang di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan wisata bahari itu nanti ada kuota 50.000 membership. Tetapi destinasi Pulau Rinca, kalau orang mau melihat Komodo di Pulau Rinca dan destinasi-destinasi di luar Taman Nasional Komodo itu dibuka untuk umum. Jadi kami persilakan seluruh wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang ke Labuan Bajo menyaksikan potensi-potensi atau atraksi wisata yang ada di Manggarai Barat. Yang ada di Manggarai Barat ini ya Pak ya. Apalagi Pak yang menjadi tantangannya? Itu yang berikutnya terkait dengan storytelling ya, cerita. Tetapi kami bekerja dengan berbagai universitas supaya nanti mereka hadir untuk menarasikan seluruh potensi-potensi yang ada di Manggarai Barat. Baik, nah itu dia tadi pemirsa, hingga saat ini infrastruktur terus digenjot oleh pemerintah pusat dan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah mudah-mudahan dengan dilabelinya nanti Labuan Bajo sebagai wisata super premium akan juga mensejahterakan rakyatnya. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tami Kartanegara, Gilang Kelana, Metro TV. Bagus ya Pak itu? Ya, indah sekali. Ini sangat menarik. Ini 481 kapal wisata kita. Ini menarik. 264 pulau, 15-nya yang berpenghuni, 5 oleh investor dan 10 oleh masyarakat. Metro TV, knowledge to elevate.